Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan kasus pemerasan dan gratifikasi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada hari ini. Dan rencananya jaksa KPK akan memanggil istri, anak, hingga cucu SYL sebagai saksinya. Ya, dan sidang sebelumnya berlangsung pada Rabu 22 Mei 2024 menghadirkan sebanyak 8 orang saksi baik dari pegawai Kementan hingga pihak swasta. Dan salah satu saksi yaitu adalah protokol mantan Syahrul Yassin Limpo yang mengungkapkan bahwa SYL pernah beberapa kali meminta disediakan sejumlah barang mulai dari handphone, iPad, parfum hingga pin emas yang dibayar menggunakan uang Kementan. Dan menurut saksi SYL secara terang-terangan menunjuk sejumlah direktur jenderal di Kementan untuk membayar kebutuhan pribadi. Iya, dan dalam persidangan itu saksi Rininta Oktarini juga mengungkapkan jika cucu SYL Andi Tenri Bilang Radisyah mendapatkan honor sebesar 10 juta rupiah dari Kementan, meski honor pertama hanya sebesar 4 juta rupiah. Rini menyebut honor itu diterima cucu SYL sejak 2022 dengan jabatan sebagai tenaga ahli sekjen di bidang hukum Kementan. Kalau barang biasanya Bapak meminta langsung ke saya disampaikan di ruangan. Di ruangan. Coba apa barangnya itu coba, saudara sebutkan. Beberapa kali minta dibelikan parfum atau handphone, kacamata, dan pernah minta dibuatkan pin menteri dari emas. Ya, ini sidang lanjutan kasus pemerasan dan juga gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar di Pengadilan Tipikor hari ini. Iya, dan memang jaksa KPK ini akan menghadirkan istri, anak, hingga cucu SYL sebagai saksi dalam sidang hari ini. Dan untuk mengetahui jalannya sidang, kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Ya, selamat pagi Irin, apakah keluarga Syahrul Yassin Limpo sudah datang untuk bersaksi di pengadilan? Ya, selamat pagi Maggie dan Alfian. Untuk kedatangan keluarga Syahrul Yassin Limpo yang terdiri dari istri, anak, dan bahkan cucunya memang dijadwalkan dihadirkan untuk menjadi saksi di sidang kali ini. Namun sampai sekarang belum terlihat ada tanda-tanda kedatangan dari keluarga SYL. Sedangkan SYL sendiri kami mendapatkan informasi sudah tiba sejak pukul 9:30 tadi pagi dan sedang menunggu di ruang tunggu di bagian basement pengadilan Tipikor ini. Dan sidang akan dimulai nanti pukul 11 siang dengan menghadirkan saksi-saksi selain keluarga SYL atau Syahrul Yassin Limpo, juga akan ada saksi-saksi lain yang dihadirkan oleh jaksa KPK, yaitu Wakil Bendahara Umum Nasdem Joyce Triatman, Staf Biro Umum Kementan Yuli Etiningsih, akunting dari Nasdem Lena Janti Susilo, dan salah satu pengurus rumah pribadi Mentan atau mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, yaitu Ali Andri, dan honorer dari Sekjen Kementan Ubaidah Naban sebagai saksi. Nah, jaksa KPK sendiri menyatakan bahwa keluarga SYL berhak untuk menolak menjadi saksi dalam sidang kali ini karena ini ada hubungan keluarga dan mereka memiliki hak untuk menolak. Tapi mereka tidak bisa menolak untuk dihadirkan sebagai saksi terhadap dua tersangka lain yang merupakan anak buah dari Syahrul Yassin Limpo, yaitu Sekjen Kementan nonaktif Kasdi dan Direktur Kementan nonaktif M. Hatta. Jadi meskipun keluarga SYL ini dikatakan atau menolak melakukan kesaksian atau bersaksi di sidang kali ini, namun di sidang lainnya, di sidang yang terpisah, mereka tidak bisa menolak untuk bersaksi karena memang aliran dana yang dialirkan dari Kementan, uang-uang dari Kementan yang digunakan seperti yang Anda bilang tadi, Alfian dan Maggie, digunakan sebagian besar untuk kebutuhan pribadi keluarga SYL yang akan hadir sebagai saksi. Kita memang masih menunggu apakah benar keluarga SYL ini berani untuk menjadi saksi untuk bapak mereka yang melakukan dugaan pemerasan kepada para pegawai Kementan. Dan Maggie, Alfian, di sidang-sidang sebelumnya sudah terkuak fakta-fakta aliran dana uang Kementan sendiri dipergunakan untuk memang sebagian besar kebutuhan pribadi keluarga SYL ini. Jika bisa saya rinci adalah
menyiapkan bayar cicilan tiap bulan untuk mobil Arfat untuk anak SYL Kemal Redindo di Makassar dengan cicilan 43 juta rupiah. Dan uang ini diambil dari vendor yang mendapatkan tender dari perbaikan kantor di Kementan. Sedangkan pembayaran kartu kredit atas nama Syahrul Yassin Limpo dilunasi sekitar 200 juta atas perintah dari Kementan ke Kepala Biro yang diambil uangnya dari vendor yang mendapatkan proyek juga di Kementan. Selain itu, dari kesaksian Arif Sofyan yang merupakan fungsional barang dan jasa di Biro Umum Kementan mengatakan dia harus menyiapkan uang untuk melunasi kartu kredit SYL senilai 95 juta. Selain itu ada juga permintaan $4.000 dari Sekjen untuk kunjungan kerja Kementan, untuk kunjungan kerja keluarga Syahrul Yassin Limpo, dan juga ada sekitar 1,3 miliar uang untuk membiayai perjalanan haji keluarga, seluruh keluarga dari Syahrul Yassin Limpo. Dan juga ada dana tiap bulan sekitar 30 juta yang harus disetorkan Kementan kepada istri Syahrul Yassin Limpo yang bernama Ayun Sri Harahap. Dan juga ada dana 3 juta setiap hari yang harus diberikan kepada istri Kementan juga, mantan Kementerian Pertanian Syahrul Yassin Limpo, untuk membiayai makan siang melalui aplikasi pesan antar. Dan juga ada 500 juta pembelian mobil untuk anak perempuan Syahrul Yassin Limpo yang bernama Indira Cundatita yang merupakan anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem. Untuk keanggotaan atau status Indira ini, menurut juru bicara dari Nasdem sempat mengatakan bahwa mereka akan mengikuti proses hukum mengenai keterlibatan Indira dalam menerima aliran dana uang 500 juta dan juga ada aliran dana untuk perawatan stem cell atau perawatan kecantikan senilai 200 juta yang dipergunakan oleh Indira, dan juga ada uang skincare bulanan senilai 20 juta yang diberikan kepada tadi saya melihat ada beberapa orang yang yang diiringin oleh LPSK Alfian, dan kemungkinan besar dia adalah saksi yang akan hadir di persidangan ini, namun kami belum bisa mendeteksi atau bisa mengidentifikasi siapakah saksi yang diiringin atau dikawal oleh LPSK tersebut, karena memang dalam kasus Syahrul Yassin Limpo ini ada saksi yang dilindungi oleh LPSK. Dan Alfian dan Megi, sidang sudah dimulai dan kita akan segera mengikuti sidang. Nanti kita akan memberikan update berikutnya kepada Megi dan Alfian atau kepada pemirsa CNN. Baik, terima kasih Irin Wardani melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.